Pagi-pagi makan ketupat. Lebih enak ditambah roti. Ini Bim bin Yamin punya tempat. Aneh ngomong kudu hati-hati. Satu lagi, boleh kan? Satu lagi. Sayang disayang burung gelatik. Diulangnya. Sayang disayang burung gelatik. Kakinya luka tertusuk beli. Memang Pok Rahma memanglah cantik. Bikin aneh 7 keliling. Terus pantun aja terus, nggak usah pendaparan. Pantun aja, nggak apa-apa. Dia protes. Pantun aja, stok masih banyak. Maksud bisa nanti kertas saya bikin lagi di akhir nanti. Jadi kawan-kawan semua ya, ada 2 pilihan. Saya maju sedikit ya. Ada 2 pilihan. Kita mau gercos atau golput. Gerakan coblos semua atau golongan putih, golput. Saya hanya mengatakan atau menyampaikan aspirasi yang muncul dan kemudian saya membingkainya dalam perspektif hukum tata negara. Saya menghormati orang yang mau memilih, silahkan juga. Tetapi saya hanya ingin membahas soal golput dan gercos. Kita sudah tahu lah bedanya ya. Kalau golput itu kita tidak absen, tidak datang. Walaupun datang tapi tidak absen itu dianggap golput. Karena nanti tingkat partisipasinya bisa rendah. Kan kalau kita datang ke TPS, datang lalu kita absen kan, baru kemudian nyoblos. Nah kalau golput itu nggak absen dia. Maksudnya apa? Maksudnya nanti tingkat partisipasinya rendah. Kalau kita mau mendelegitimasi, oke? Kalau dia gercos, gerakan coblos semua, kita datang, kita absen, kemudian kita coblos semua. Tingkat partisipasi tinggi, tetapi banyak suara tidak sah. Nah saya, kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian, belum mau memutuskan mana pilihan di antara dua ini, golput atau gercos. Karena sangat bergantung, nah sangat bergantung yang digantung ya. Jadi sangat bergantung dengan judicial review yang diajukan oleh beberapa teman. Yang saya tahu adalah Wakil Kamal, dia mengajukan judicial review yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar disediakan kotak kosong. Sebenarnya bukan disediakan kotak kosong, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Ya, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Kalau permohonan itu dikabulkan dan kita kemudian mau memenangkan kotak kosong, maka kemudian kita nggak bicara gercos lagi, kita nggak bicara gerakan coblos semua, karena kalau gercos itu suaranya tidak sah. Tetapi kalau kita mau memenangkan kotak kosong, kita coblos yang tidak ada gambarnya. Nah pertanyaannya adalah saya tidak bisa memutuskan apakah ini bakal dikabulkan atau tidak. Apalagi saya bilang sama teman saya yang mengajukan permohonan itu, tolong dikasih alternatif. Tidak hanya kolom kosong, tetapi juga tingkat partisipasi. Jadi yang mana yang dikabulkan MK? Maunya kita, maunya kan nggak apa-apa kan? Seandainya kotak kosong itu menang, maka permohonannya pilkada diulang. Maksudnya saya bicara tentang kalau dikabulkan MK ya, bukan sekarang. Jadi kalau kotak kosong menang, pilkada diulang. Diulang dari mana? Bukan dari pencoblosan, tapi dari pendaftaran. Sebagaimana menangnya kotak kosong di calon yang cuma satu saja, calon tunggal, dan lawan, istilahnya bukan lawan kotak kosong saja, lawan kolom kosong. Ya. Jadi kalau memang itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka pilihannya adalah kita tidak gercos, gerakan coblos semua, tapi gerakan coblos kolom kosong, gersong, gercong ya, gerakan gosong, gerakan coblos kolom kosong, disingkat gosong. Ya. Tetapi kalau seandainya yang dikabulkan MK adalah tingkat partisipasi, MK tidak mengabulkan yang namanya kolom kosong, tapi tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi di bawah 50%, maka pilkada diulang. Maka tentu
datang ke TPS. Kalaupun datang ke TPS kita cuma jadi pengawas, tapi tidak absen. Kalau seandainya kita ingin tingkat partisipasinya rendah di bawah 50%. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya share, karena tidak mungkin saya nge-share memilih satu saja sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, yang namanya November 27 masih lama, ya kan? Masih Oktober, November, masih 2 bulan lebih, hampir 2,5 bulan. Dan kita tidak tahu apakah kemudian akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu atau tidak. Oke, itu satu bagian. Bagian kedua adalah kita ini diancam-ancam oleh KPU, ya kan? Saya bilang KPU itu sontoloyo, ya kan? Kenapa sontoloyo? Dia menggunakan pasal 187 huruf A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Itu kawan-kawan semua, itu pasal untuk money politics, pasal untuk politik duit. Jadi politik uang itu adalah siapa yang dengan cara melawan hukum, ya, dengan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga negara agar ada 4, tidak memilih dan kemudian menyebabkan suara tidak sah, memilih dengan cara tertentu suara tidak sah, yaitu coblos semua, atau tidak datang, golput, atau memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, maka bisa dipidanakan. Itu untuk money politics, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kalau kita memaksa orang lain untuk memilih atau tidak memilih. Gercos ini adalah gerakan politik kesadaran warga, perlawanan terhadap rezim yang dengan seenaknya membuat pilkada ini tidak demokratis. Ya, coba bayangkan pasangan Rakus, itu Rakus atau apa? Rawan, Rakus, Ridho, Rakus, ya. Ridwan Kamil, Susun, azan, sudah kita berhenti dulu kalau gitu. Jadi hanya bisa dikenakan kepada orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi. Nah, saya ingin menambahnya dengan yang mengancam dengan kekerasan, karena itu ada dengan cara melawan hukum. Tetapi kalau kita kampanye dengan kesadaran untuk misalnya golput atau tidak memilih atau memilih semuanya, itu adalah bagian dari political right, hak politik warga negara. Kenapa hak politik warga negara? Sebagai bentuk perlawanan dari kesemena-menaan partai politik yang telah membuat pilkada menjadi tidak fair, ya. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya sebagai pengamat, bukan soal Anies Baswedannya yang kemudian membuat saya atau siapapun harus golput atau gercos, tetapi lebih pada tidak fairnya di dalam proses berpilkada di DKI. Coba bayangkan, semua partai politik itu diborong dengan iming-iming stick and carrot. Kalau yang melawan dikasih pentungan, yang kira-kira tidak ada masalah, ya dikasih wortel, dikasih gula-gula. Maka semua partai politik bergabung menjadi satu, harapannya tidak ada calon lain yang bisa dicalonkan. Tetapi ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan konteks DKI 7,5% bisa mencalonkan, dan itu dimanfaatkan oleh PDIP. Sementara sesungguhnya ada 8 partai yang bisa mencalonkan sendiri dalam konteks DPRD DKI. Jadi semua partai politik dari 11 itu 8 bisa mencalonkan sendiri, kecuali Demokrat, Perindo, dan kemudian P3 yang tidak bisa langsung mencalonkan diri. Tapi Demokrat hampir 7,5% juga. Nah, saya menganggap karena tidak ada fairness di dalam proses berpilkada di DKI, maka ekspresi warga yang ingin melawan oligarki politik atau kartel politik adalah hal yang sah-sah saja, dan itu adalah hak politik kita semua. Yang paling penting adalah kita tidak menjanjikan uang, tidak menjanjikan barang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk
memilih gercos ya atau memilih golput, dan juga kita tidak mengintimidasi atau melakukan pressure penekanan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk mengikuti kita dalam memilih di Pilkada DKI. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan kita bedah di dalam tanya jawab. Tetapi saya tahu ada suara lain yang mengatakan, suara dari tempat lain ya, kalau seandainya kita golput atau gercos maka akan ada yang diuntungkan katanya. Nah, saya kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian, tidak sedang melakukan kalkulasi politik, tidak sedang berdagang. Yang saya sampaikan adalah hati nurani bagaimana melawan kartel politik dan oligarki. Itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung pelatih.